Ada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tapi sebenarnya mereka serigala. Firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Baca 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya skip, balik lagi ke ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dengar, Anda jangan gampang tertipu. Ini akhir zaman. Yesus udah kasih tahu. Ada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Tapi sebenarnya mereka serigala. Saya lagi nanganin konseling dari istri almarhum teman baik. Suaminya meninggal waktu COVID. Tapi sebelum meninggal, orang ini memang cinta Tuhan. Dia dekat banget sama pendeta-pendeta karena suka menjamu mereka. Kami salah satu hamba Tuhan yang pernah di-treat, di hospitality sama dia. Makanya kita jadi kenal baik. Orangnya murah hati sekali. Nah, ada hamba Tuhan ini yang sengaja nempelin dia, soalnya dia kaya. Ditempel. Sampai akrab banget. Dan yang cilaka gini, suka nyampain pesan Tuhan. Dan suka bilang gini, saya lihat di rumah kamu ada roh ini, roh itu. Nah, dia percaya. Nih saya kasih tahu orang Kristen. Jangan suka yang klenik-klenik. Orang manusia tuh ya, cenderung sukanya yang gaib-gaib gitu loh. Nih, batu ini kamu cium 3 kali. Ntar enteng jodoh. Udah pasti dicium. Saya bawa grup ke Vatikan Roma. Tour guide cerita. Di dalam gereja Vatikan ada patung Rasul Petrus dari perunggu. Itu jemaat kalau pegang kakinya doanya bisa dijawab. Tebak, satu bus nanya, patungnya di mana? Udah jangan munafik, rata-rata tuh pada percaya. Di Korea ada tempat gantung-gantung, apa itu? Gembok cinta. Apa tuh nanti kalau gantung itu bisa apa? Enteng jodoh. Kamu udah dapat jodoh? Udah gantung kunci kan kemarin? Saya kasih tahu nggak cuma di situ. Banyak di beberapa negara ada tempat gantung-gantung gembok. Di Paris lah katanya ada ya. Terus di Turki ada lagi. Nah saya bilang gini, manusia itu rata-rata memang suka yang begini-begini. Jadi kalau mau jadi hamba Tuhan yang hentuchen, banyak duit, gue tinggal merem-merem gue bilang gini, kamu lagi ada masalah ya? Siapa yang gak ada masalah coba? Gue yang pendeta aja ada. Tuhan taruh di hati saya, ada doa kamu yang belum dijawab. Masya Allah, siapa yang ada doa yang gak dijawab? Ada, bener gak? Selalu yang gitu-gitu tuh, kita demen. Oh ya, terus Tuhan ngomong apa? Apalagi? Jangan pernah mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Pendeta juga keren. Pendeta juga manusia. Sama-sama kalau mati kembali ke tanah. Saya kasih tahu, pendeta gak lebih tahu dari kamu. Karunia orang beda-beda. Jangan pernah jadiin hamba Tuhan dukun. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Dan bagi anak-anak muda di Gereja Impact Community Indonesia